warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan bab al-wara' wa tarki syubhat. Bab tentang wara' dan meninggalkan syubhat. Kita lanjut pada hadis berikutnya. Wan Abi Sirwa'ah Uqbah bin al-Harith radhiyallahu taala anhu. Seorang sahabat bernama Uqbah bin Aziz, dia menikah dengan seorang wanita putra dari Abu. Setelah dia nikahi, fa'atathu imra'atun, maka datanglah kepadanya seorang wanita. Faqalat, lalu wanita ini berkata, inni qad arda'tu Uqbata wallati qad tazawwaja biha. Sungguhnya aku pernah menyusui si Uqbah dan wanita yang dia nikahi. Faqala lahu Uqbah, Uqbah berkata kepada wanita yang ngaku-ngaku tersebut, ma a'lamu annaki arda'tini wala akhbartini. Aku tidak tahu kau pernah menyusuiku dan kau juga tidak pernah mengabarkan kepadaku, wahai sang wanita. Faraqiba ila Rasulullah sallallahu bil Madinah, maka dia segera naik tunggangan menuju kota Madinah. Fasa'alahu, kemudian dia menyampaikan masalahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu berkata, kaifa wa qad qil? Bagaimana mau dilanjutkan pernikahan sementara sang wanita telah mengaku menyusui kalian berdua, yaitu kalian berdua adalah saudara susuan. Fafaraqaha Uqbah, lantas Uqbah pun meninggalkan wanita tersebut, berpisah dari wanita tersebut. Wa nakahat zaujan ghairahu, lantas wanita tadi menikahi lelaki lain selain Uqbah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan tentang bahwasanya saudara sesama susuan tentunya adalah mahram. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya dia lepas sudah 2 majelis sampai 5 kali. Kalau kurang dari 5 kali maka tidak menjadi pengharaman, tidak menjadi memahramkan. Dan tidak syarat sekali susuan harus kenyang, tidak harus. Pokoknya bayi itu nyusui pada seorang wanita 5 kali majelis, ya, maka jadilah anak itu adalah anak susuan atau ibunya menjadi ibu susuan. Cara ketiga, bahwasanya bayi tersebut menyusui sebelum umur 2 tahun. Sebelum umur 2 tahun. Adapun setelah lebih dari 2 tahun maka tidak menjadi saudara susuan, tidak menjadi ibu susuan. Innama radha'ah minal maja'ah, bahwasanya radha'ah itu karena lapar. Jadi dia menyusui mengenyangkan, dengan susu tersebut mengenyangkan sang bayi, ya. Inilah 3 syarat. Pertama harus susu manusia, yang kedua adalah 5 kali susuan, dan yang ketiga adalah apa tadi? Di bawah 2 tahun. Ya, kalau ada orang umur 7 tahun nyusu sama seorang ibu, ya, mau 100 kali susuan juga tidak menjadikan apa? Mahram, ya. Tidak menjadikan mahram. Baik. Dan kalau sudah saudara susuan, maka anak tersebut menjadi anak susuan dari sang wanita. Jadilah anak ini seperti anak kandungnya dari sisi pengharaman, dari sisi pemahraman. Maka wanita ini punya anak-anak yang lain jadi mahram bagi anak susuan tersebut. Anak susuan tadi bersaudara sama anak-anak wanita ini dengan saudara persusuan. Jika wanita tersebut ternyata punya susu gara-gara digauli oleh seorang laki-laki ini menjadi bapak susuan. Misalnya si Paijo menikah dengan Juminten. Setelah Paijo menikah Juminten, kemudian Juminten hamil, ya, kemudian melahirkan anak, ya, kemudian punya putri atau punya anak laki-laki namanya John misalnya, ya. Kemudian ada, ini siapa tadi? Paijo nikah sama-sama, Juminten punya anak siapa? John, ya. Terus ada tetangganya menyusukan putrinya namanya Ria misalnya. Akhirnya Juminten nyusui Ria 5 kali susuan. Jadilah Ria ini anak susuan dari siapa? Juminten.
Si Paijo jadi bapak susuan. Dia sahibul laban. Kenapa? Karena dengan Paijo menggauli Juminten, maka Juminten punya apa? Susu, ya, punya anak dan punya susu. Maka Paijo jadi bapak susuannya Ria. John jadi saudara susuannya siapa? Ria. Maka John tidak boleh menikah dengan Ria karena John dan Ria adalah saudara. Saudara susuan. Sama-sama hukumnya seperti nasab, seperti nasab. Nah, ini yang terjadi. Abu Sirwa'ah Uqbah bin Harith, dia menikah dengan seorang wanita, putri dari Abu Ihab. Sudah menikah, tahu-tahu datang seorang wanita. Dalam dia disebutkan imra'atun sauda, wanita berkulit hitam. Bahkan dalam sebagian riwayat jariyatun sauda, yaitu budak berkulit hitam. Kemudian bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat dia minta sedekah. Bersedekahlah kepadaku. Saya dulu pernah nyusuin kalian berdua. Dia ngaku pernah nyusuin Uqbah dan istrinya. Uqbah kaget. Ya, ini berarti menikah buyar kalau begini caranya. Karena di antara rukun nikah tidak boleh menikah dengan sesama mahram, dan ini haram dalam Islam. Baik mahram karena nasab maupun mahram karena persusuan. Ataupun mahram karena pernikahan. Ini semua tidak boleh. Maka akhirnya Uqbah seakan-akan mengingkari. Kata Uqbah bin Harith, ma'alamu annaki ardhatini. Saya tidak tahu kau pernah nyusuin saya. Ya, jelas tidak tahu, masih kecil. Waktu wanita ini menyusui Uqbah belum 2 tahun. Istrinya pun tadi belum 2 tahun ya, ketika disusui oleh wanita ini. Wala akhbartini, dan kau juga tidak kabarkan kepada aku. Ya, bukan syarat dia harus mengkabarkan ya. Sekarang dia kabarkan bahwasanya saya ingat saya pernah menyusui kalian berdua. Tapi Uqbah akhirnya ingin tanya kepada Nabi. Farokiba, maka dia pun naik ke tunggangan. Dia tinggal di Mekah. Dia naik tunggangan menuju kota Madinah untuk memastikan permasalahan ini masalah penting. Masalah terkait dengan nikah sah atau tidak. Menggauli seorang wanita yang kemudian ternyata tidak sah, repot ya. Bisa terjerumus dalam dosa, apalagi menikahi mahram, dosa besar. Maka dia pun segera pergi menuju Nabi SAW, naik kendaraan, dan dia bertanya, cerita kepada Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah, begini. Kata Rasulullah, kaifa wa qad qil. Bagaimana mau dilanjutkan pernikahan sementara telah dikatakan wanita tersebut telah menyusui kalian berdua. Akhirnya Uqbah meninggalkan wanita tersebut. Yaitu dia tidak banyak tanya kepada wanita tersebut, apa benar kau menyusui saya? Berapa kali kau susuin saya? Waktu susuin saya umur berapa? Dia tidak banyak tanya. Dia daripada ya. Ini namanya wara. Namanya apa? Wara ya. Nah, anti adalah wanita berkulit hitam, mungkin anti lupa ingatan, tidak. Ya. Dan dia juga enggak tanya istrinya tadi, masih ingat enggak dia nyusuin kamu? Masih kecil, sama-sama kecil, enggak ada yang ingat ya. Nah, dari sini kemudian khilaf di kalangan para ulama, apakah persaksian seorang wanita diterima dalam hal tersebut? Maka ada khilaf, ada yang mengatakan tidak bisa terima, ini persaksian masalah pengharaman, pembatalan pernikahan, ini harus 4 wanita atau seorang laki-laki dengan 2 wanita. 2 orang saksi, laki-laki, atau seorang laki-laki 2 wanita, atau 4 orang wanita, bahkan memang tidak bisa diterima kalau cuma wanita saja. Sebagian ulama mengatakan untuk persaksian masalah ini, masalah yang terkait dengan kewanitaan, maka boleh seorang wanita. Buktinya Rasulullah SAW menerima persaksian wanita tersebut. Maka jika wanita tersebut terima persaksiannya, maka pernikahan tadi jadi fasakh, batal, karena tidak memenuhi persyaratan. Tapi kalau ternyata wanita ini persaksian tidak diterima, maka Rasulullah SAW ketika berfatwa mimbabil wara. Mimbabil apa? Wara. Ya sudah, daripada seakan-akan begitu, udah mending pisah, akhirnya diceraikan. Kalau ternyata sejak awal tidak sah, maka tidak dikatakan cerai. Tapi kalau dikatakan sah tapi timbul keraguan, mending dicerai. Maka ini peringatan bagi kita, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada masalah agama, jangan kita gampangkan. Lihatlah Uqbah bin Harith, kemudian dia naik kendaraan menempuh perjalanan 450 kilo ya, mungkin bisa seminggu atau berhari-hari ya, untuk bertanya kepada Nabi masalah penting. Dan kita menggampangkan masalah agama. Ada seorang kemudian dia bekerja halal atau haram, dia cuek aja, nantilah urusan belakangan. Tanya dulu, pastikan sebelum kau maju dalam melanjutkan kegiatanmu, tanya dulu. Seandainya Uqbah bin Harith jalan kaki dari Mekah ke Madinah, maka ini bukan perkara yang
Bukan perkara yang rugi, ini penting karena terkait dengan kelanjutan pernikahan. Dia punya anak dari pernikahan tersebut, jadi masalah seluruhnya. Ya. Oleh karenanya seorang memastikan apa yang dijalani itu baik. Kalau dia ragu, tanya. Ya. Jangan alasan, suami saya enggak tanya. Seperti ada perempuan dicerai sama suaminya 9 kali. Ya. Cerai, kamu cerai, balik lagi. Cerai, balik lagi. Sudah yang keberapa? Ke-9. Kenapa suami saya enggak tanya, biarin aja. Enggak boleh biarin, kamu suami enggak tanya, kamu yang nanya, hukumnya bagaimana? Hukumnya jangan sampai melanjutkan tali pernikahan sementara sudah tidak sah sehingga terjerumus dalam zina yang berkesinambungan. Oleh karena kalau kita ada masalah agama, kita nanya. Jangan gampang lah. Jangan gampang-gampang, karena terkait dengan akhirat kita, terkait dengan surga dan neraka. Tanya, ya tanya. Lihat bagaimana waraknya Uqbah Ibn Harith, maka dia pun naik kendaraan kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis berikutnya Wanil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulullah sallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dari kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuk, tinggalkanlah apa yang meragukanmu, ila ma la yaribuk, kepada yang tidak meragukanmu. Apa bedanya raib dengan syak? Kalau syak artinya ragu, kalau raib itu ragu disertai dengan bimbang, kegelisahan. Kalau ada yang kau ragu, kau tidak tahu hukumnya, tinggalkan aja, lakukan yang jelas. Selama masih ada alternatif yang jelas, ngapain melakukan yang ragu-ragu? Karena kalau kita ragu, kita terjang, setiap yang kita ragu, kita terjang, bisa jadi hukumnya apa? Haram. Dan kita meninggalkan sesuatu yang kita ragu, kita dapat pahala. Karena Rasulullah ajarkan untuk wara' da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu kepada yang tidak ragu. Ada perkara ragu, tinggalkan. Kita istikharah masih ragu, ya sudah. Masih ada alternatif yang lain daripada saya melakukan sesuatu yang ragu. Ya. Dan ketika kita meninggalkan yang ragu tersebut menuju yang kita yakini, maka ini kita telah menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, kana li Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu gulamun yukhriju lahu al-kharja. Ada seorang budak Abu Bakar punya budak dan budaknya bekerja, dia bekerja, nanti hasilnya dia bagikan sebagian kepada majikannya. Kita tahu budak adalah milik tuannya. Dia boleh dijual karena dia beli budak tersebut, ya. Dan budak ini kalau bekerja seharusnya seluruh hasilnya buat siapa? Buat tuannya. Tapi Bakar kasih kebaikan, silakan mau kerja, sebagian diberikan kepada tuannya, sebagiannya dia gunakan budak tersebut untuk beli apa, terserah dia, ya. Ini pemberian dari Abu Bakar kepada budaknya. Nah, budaknya ini bekerja, sebagian hasilnya dia berikan kepada majikannya Abu Bakar. Wa kana Abu Bakar ya'kulu min kharajihi. Dan Abu Bakar makan dari hasil kerja budak ini. Faja'a yauman bi syai'in. Suatu hari budak ini bawa sesuatu makanan kepada Abu Bakar. Fa akala minhu Abu Bakrin. Kemudian Abu Bakar makan dari makanan tersebut yang dibawa oleh sang budak. Fa qala lahul gulam. Kemudian sang budak berkata kepada Abu Bakar, "Tadri ma hadza?" Bos, tahu enggak tadi apa yang kau makan? Fa qala Abu Bakar, "Wa ma huwa?" Emang apa tadi? Qala kuntu takahantu li insanin fil jahiliyah. Ini hasil dari saya dulu pura-pura jadi dukun. Di zaman jahiliyah, saya nipu seorang. Wa ma uhsinul kahana allati illa anni khada'tu. Padahal saya tidak bisa jadi dukun, cuma saya bohongin dia. Subhanallah. Jadi ini uang kerja lama. Saya belikan makanan, engkau makan, ini hasil dari nipu pura-pura jadi dukun. Jadi budak ini melakukan dua kesalahan besar. Pertama, pura-pura jadi dukun, yang kedua nipu, ya. Dia dukun asli pun haram, apalagi dukun palsu. Falaqiyani fa'atani bidzalik. Ya, orang ini ketemu saya, dia kasih ini. Hadzal ladzi akalta minhu. Mungkin orang ini ketemu belakangan. Mungkin dia pernah nipu orang ini zaman jahiliyah terus ketemu lagi. Ya, mungkin sukses dulu perdukungan tersebut, maka dia kasih sesuatu. Akhirnya saya kasih engkau wahai Abu Bakar, dan budak ini jujur, ya. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Fa adkhal Abu Bakrin yadahu. Abu Bakar masukkan tangannya ke mulutnya.
faqa'a kulla syai'in fi batnihi, maka dia muntahkan seluruh isi perutnya. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari menunjukkan waraknya Abu Bakar. Jadi memang ada seorang, dia dukun, tidak semuanya asli, dukun asli. Dukun asli itu dukun yang benar-benar punya hubungan dengan syaitan. Tidak semua dukun berhasil berhubungan dengan apa? Syaitan. Sehingga dia akhirnya pura-pura jadi dukun. Ya. Pura-pura jadi orang pintar. Seperti ada kisah dua orang. Ada lagi waktunya pilkada. Maka dia datang, dua orang ini misalnya saingan A dan B. Datang kepada seorang dukun atau orang pintar. Kemudian dia bilang, tolong bantu saya supaya saya menang. Kata dukun ini, atau ngaku orang pintar, atau ngaku kiai, atau tenang, kamu pasti menang. Yang penting kamu siapkan uang 1 miliar. 1 miliar, kamu pasti menang. Kalau kamu kalah, saya kembalikan 1 miliar 200 juta. Kalau kamu kalah, saya kembalikan berapa? 1 miliar 200 juta. Apa susahnya tinggal 100 miliar? Enggak rugi kan? Enggak rugi. Tetap aja kalah ya dapat untung 200 juta. Kalau menang 1 miliar hilang enggak jadi masalah. Nanti bisa kembali kalau jadi pejabat, aman. Ternyata lawannya juga datang, sama. Abu Bakar As-Siddiq ini wajib wara. Sebenarnya mengatakan tidak wajib. Karena hukum asal pemberian seorang muslim halal. Dan budaknya ini apa? Seorang muslim. Kasih dia makan, tidak ada masalah. Apalagi harta budak adalah harta dia. Ya, seandainya budak ini tidak cerita, apakah halal bagi Abu Bakar? Halal. Maksudnya sudah terlanjur masuk. Seandainya Abu Bakar tidak muntahkan, dia tidak berdosa. Karena ketika dia makan dalam kondisi apa? Halal. Karena tidak perlu tanya-tanya. Seorang muslim, kita hukum asal pemberian seorang muslim, apalagi bukan penghasilannya haram, hukum asal kita terima ya. Dan budak ini cerita tentang masa lalu. Jadi waktu dulu di zaman jahiliyah dia masih musyrik, dia pura-pura jadi dukun, nipu orang. Kemudian mungkin baru ketemu sekarang orang itu, kau dulu yang pernah dukunin saya ternyata berhasil nih. Ya dia enggak mungkin bilang, saya dulu bohongin kamu, kan enggak enak. Akhirnya dia terima, kasih majikan ya. Tapi ini menunjukkan waraknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Ada seorang pekerja ya. Ya ini kerjaannya syubhat. Dia mengeluh ya. Dia makan sama seorang ustaz. Kalau makan sama ustaz dia membayar, kata ustaz, enggak, saya yang bayar. Jadi ustaznya enggak mau dibayarin sama dia. Karena penghasilannya bermasalah. Sampai dia agak, kenapa sih ustaz itu? Padahal dia tahu memang penghasilan dia bermasalah, campur. Ustaz itu warak. Ya. Mungkin hukum asal boleh, tapi ustaz enggak mau. Enggak, saya yang bayarin. Tapi kalau yang lain yang ajak makan, dibiarin bayar. Tapi kalau ini yang ngajak makan dia enggak mau. Tapi dia enggak bilang enggak, saya yang bayarin. Kata ustaz, saya yang bayar. Enggak usah tenang, kali ini saya yang traktir. Dia tidak bilang penghasilan bermasalah. Tapi orang ini sadar bahwasanya penghasilan dia bermasalah sehingga sang ustaz tidak mau makan dari traktirannya. Ya. Warak, mungkin secara hukum boleh, tapi ustaz itu enggak mau. Ya. Seorang berusaha makan dari hasil yang halal ya. Agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah bercerita tentang seorang yang yutilus safar, sudah lama bersafar, ash'ath akbar, rambutnya semerawut, penuh dengan debu. Yamuddu yadayhi ila sama, kemudian mengedahkan kedua tangannya di langit. Dan dia berkata, ya Rabbi, ya Rabbku, kabulkanlah. Kata Rasulullah SAW, wa mat'amuhu haram, makanannya hasil yang haram. Wa mashrabuhu haram, minum dari hasil yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya dari hasil yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin mau dikabulkan? Sulit dikabulkan orang seperti ini. Ya. Dalam hadis dhaif maknanya atib mat'amak yustajab da'watuk ya. Halalkanlah makananmu, niscaya doamu akan dikabulkan. Maka seorang kalau warak dia dapat pahala, meskipun mungkin secara hukum asal boleh, tapi kalau warak bagus ya. Enggak. Abu Bakar radhiyallahu anhu seandainya tidak memuntahkan maka tidak mengapa bagi dia, tapi dia tidak mau ada sesuatu yang haram dalam perutnya, maka dia muntahkan seluruh isi perutnya radhiyallahu taala anhu. Di sini Syekh Utsaimin mengambil faedah ya. Bahwasanya Rasulullah bersabda, kenapa Abu Bakar buang memuntahkan? Karena ini adalah hasil dari perbuatan apa?
haram. Hulwanul kahin khabith, hasil perdukunan itu haram. Dan semua pembayaran dari perbuatan haram hukumnya adalah haram pembayaran tersebut. Rasulullah bersabda, "Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu." Kalau Allah sudah mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan hasil jual belinya. Orang jual khamar hasilnya haram. Orang jual daging babi misalnya hasil penjualannya apa? Haram. Orang jual alat musik maka hasil penjualannya apa? Haram, karena alat musik haram. Orang melakukan penipuan maka hasil penipuannya haram. Orang melakukan perdukunan maka hasil perdukunannya apa? Haram. Semua perkara jika Allah sudah haramkan maka harganya atau biayanya juga adalah haram. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, "Fal ujratu ala fi'lil haram haramun." Maka pembayaran dari perbuatan haram hukumnya juga haram. Ya. Kemudian dia berkata, "Wa min dzalika aidan ta'jirul bunuki fil mahallat. Fa inna ta'jirul bunuki haram. Li'anna al-bank muamalatuhu kulluha aw ghalibuha haram." Di antaranya seorang menyewakan bangunannya untuk dipakai oleh bank konvensional. Karena menyewakan tempat untuk aktivitas bank konvensional, maka hukumnya adalah haram karena aktivitas bank tersebut mayoritasnya atau seluruhnya atau mayoritasnya adalah haram. Wa idza wujida fihi muamalatu halal fahiya khilaful asal. Kalau memang ada muamalah yang halal dari suatu bank yang bank ribawi, maka itu sedikit menyelisih hukum asal. Hukum asal bank ribawi prakteknya dengan apa? Riba. Alladzi min ajli unsyi'a hadzal bank. Yang dengan sebab riba ini bank itu didirikan. Al-aslu fi insya'il bunuk annaha liriba. Kata Syekh Utsaimin, asal dalam membangun suatu bank, fa idza ajjara al-insanu baitahu aw dukkanahu lil bank, jika seorang menyewakan rumahnya atau menyewakan tokonya, menyewakan gedungnya untuk bank, fa ta'amala fihi birriba, kemudian bank tersebut melakukan praktek riba, fa innal ujrata haramun, maka upah nyewakan bank tersebut, bank nyewa ke dia, hukumnya haram. Wala tahillu li sahibil bait atau sahibid dukan, maka tidak halal bagi pemilik rumah atau pemilik toko tersebut. Wa kadzalika man ajjara syakhsan yabi'ul majallatil khali'ah. Demikian ada seorang nyewakan tempat, orang tersebut ternyata jualan majalah-majalah enggak benar, gambar-gambar telanjang dan yang lainnya, ya. Atau menjual sesuatu yang merusak pemikiran, ya, dan seterusnya yang bertentangan dengan syariat. Ya, jual khamar, jual yang macam-macamnya, ya. Fa innahu la yajuzu ta'jirul majallat liman mahallat liman yabi hadil majallat. Maka tidak boleh menyewakan al-mahallat, toko-toko untuk orang yang jual seperti ini. Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ada kawan datang, "Ustaz, ini bangunan saya Masya Allah sudah mau disewa oleh bank, gimana Ustaz?" Saya tanya, "Kau udah tahu hukumnya enggak?" Terus ngapain tanya? "Ya Ustaz." Mungkin siapa tahu Ustaz konslet bilang boleh. Saya bilang boleh, itu saya dapat duit, saya nggak dapat duit, sudah bilang boleh, kamu yang nikmati duitnya, saya yang masuk neraka, enak aja. Udah tahu nanya-nanya, iya Ustaz, ya, udah tahu, coba cari jalan, jangan cari yang lain, ya, mungkin lebih murah nggak ada masalah. Mungkin kalau bank riba mungkin sewanya lebih mahal, ya, jangan tergoda, ya, jangan tergoda. Ini di antara dalil tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang sangat wara', ya. Oleh kerana celaka orang-orang Rafidhah yang melaknat Abu Bakar, mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Rasulullah bahkan berkata, "Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadhtu Abu Bakrin khalila." Kalau saya boleh mengambil kekasih dari umatku seorang menjadi kekasihku, tentu saya menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Tapi saya adalah Khalilur Rahman, saya kekasih Allah, saya tidak boleh mengambil kekasih dari manusia, hanya sebagai sahabat. Rasulullah juga bersabda, "Khairu hadhil ummah ba'da nabiy Abu Bakar thumma Umar." Sebaik-baik
umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian siapa? Umar. Rasulullah bersabda, "Iqtadu bil ladaini min ba'di, Abi Bakrin wa Umar." Ikutilah dua orang setelah aku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ya, ada seorang wanita datang, "Ya Rasulullah, kalau saya tidak ketemu Anda, ketemui Abu Bakar," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW sakit, siapa yang suruh jadi imam? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampai Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, Abu Bakar rajulun bakka." Ya Rasulullah, jangan jadikan Abu Bakar sebagai imam. Dia suka menangis. Kalau dia salat nangis, orang enggak dengar suaranya. Kata Rasulullah, "Muru Abu Bakrin." Suruh Abu Bakar jadi imam. Liyusalliya bin nas, agar dia menjadi imam. Ini banyak keutamaan Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menemani Nabi ketika hijrah. Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menginfakkan seluruh hartanya ketika hijrah. Abu Bakar radhiyallahu anhu yang khusus menemani Nabi ketika Nabi berdoa di Al-Arish ketika perang Badar. Tidak ada orang ketiga, cuma mereka berdua berdoa. Rasulullah panggil Abu Bakar, nemani dia untuk berdoa untuk kemenangan perang Badar. Rasulullah enggak mungkin pilih sembarang orang. Yang pilih Abu Bakar untuk menemani Nabi berdoa. Rasulullah bisa sendiri, tapi tidak, dia ingin ada sahabat yang menemani. Allah mentakdirkan Abu Bakar dikuburkan di samping siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tapi apa kata Rafidah? Orang Rafidah ketika mereka dapati dalil Abu Bakar berinfak seluruh hartanya, kata mereka Abu Bakar sedang berpolitik. Namanya politik itu perlu pengorbanan. Lagi pilkada, dia tahu kalau Muhammad mati nanti dia yang naik, makanya dia pengorbanan, enggak ada masalah. Sungguh keji perkataan apa? Mereka. Ini mereka tuliskan dalam buku mereka. Saya nukil dalam buku 33 Banyolan Akidah apa? Syiah. Jadi yang saya sampaikan tadi bukan saya yang ngarang-ngarang, tapi dari buku mereka ya. Taib, ini dalil di antara dalil tentang keutamaan Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq ya, radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang paling Nabi cintai. Maka Rasulullah pernah mengatakan, "Ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ali malu Abu Bakrin." Tidak ada harta bermanfaat kepadaku seperti manfaatnya harta Abu Bakar. Karena Abu Bakar berinfak di saat-saat sulit. Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Saya Abu Bakar pun menangis ketika dipuji oleh Nabi, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ma nafsi wala mali illa laka ya Rasulullah." Tidaklah diriku dan hartaku kecuali untuk Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Abu Bakar bersengketa dengan Umar, Umar kemudian datang ya minta maaf kepada Abu Bakar. Abu Bakar datang minta maaf kepada Umar, kemudian Umar tidak mau. Akhirnya Abu Bakar pergi kepada Nabi karena dia bersengketa dengan sahabat dekatnya. Cerita bahwasanya Umar tidak maafkan saya. Akhirnya Umar menyesal karena tidak maafkan siapa? Abu Bakar. Akhirnya Umar datang juga ketemu Nabi. Nabi melihat Umar dengan berubah wajahnya ya. Maka Rasulullah kemudian menjelaskan tentang keutamaan Umar, keutamaan Abu Bakar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang semua mendustakan aku, Abu Bakar beriman. Ya. Maukah kalian tinggalkan tidak mengganggu Abu Bakar karena aku? Mama udhiya ba'da dzalik. Setelah tidak ada yang berani mengganggu siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Intinya keutamaan Abu Bakar sangat banyak, di antaranya beliau sangat wara'. Taib. Hadis berikutnya, wa an-Nafi' dari Nafi' anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana farada lil muhajirin al-awwalin 4,000. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia menjadi khalifah Amirul Mukminin, maka dia memberi dari Baitul Mal pemberian kepada para muhajirin. Karena mereka punya hak, mereka orang-orang berjasa pada Islam. Maka ada pemasukan dari Baitul Mal, entah dari hasil perkebunan, hasil harta negara atau hasil dari jihad, maka dibagi 4.000 dirham kepada kaum muhajirin. Semua dikasih 4.000. Wa faradha li ibnihi 3,500 wa 500. Adapun untuk anaknya yaitu Abdullah bin Umar, dia kasih anaknya, padahal anaknya termasuk muhajirin. Dia kasih 3.500 dirham. Dikurangi berapa? 500. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Umar bin Khattab, huwa minal muhajirin, falima naqastahu? Ya Umar, kan anakmu Abdullah bin Umar dari kalangan muhajirin, kenapa kau kurangi jatahnya? Harusnya 4.000 dirham, kenapa kau kasih cuma 3.500? Apa kata Umar? Dia wara', dia berkata, innama hajara bihi abuhu. Yang buat dia berhijrah, bawa dia berhijrah bapaknya, bukan karena
Sendiri dia berhijrah. Beda yang lain, saya kasih 4.000 karena mereka memang ingin berhijrah sendiri. Kalau saya hijrah, saya bawa anak saya. Jadi yang buat dia berhijrah adalah bapaknya, sehingga dia tidak berhak menerima seluruhnya 4.000 dirham. Cuma dikasih berapa? 3.500. Yaqulu laisa huwa kaman hajara bi nafsihi. Yaitu dia tidak seperti orang berhijrah dengan inisiatif sendiri. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Jadi Umar wara, dia khawatir salah ya, memberikan kepada anaknya yang bukan haknya. Dan Abdullah bin Umar juga terima ketika dikasih 3.500. Dia tidak bilang, ya saya juga dulu memang hijrah kok, cuma nebeng saja sama bapak. Enggak juga. Abu Bakar, Umar tidak mau kasih 4.000 ya. Dan ketika itu Abdullah bin Umar ketika berhijrah umurnya sekitar 11 tahun. Sekitar berapa? 11 tahun. Karena ketika perang Uhud umur dia baru 14 dan dia belum balik. Jadi usia dia sekitar 11 tahun, masih 11 tahun biasanya orang bisa saja 11 kan anak sahabat meskipun kecil-kecil mereka sudah luar biasa. Tapi kata menurut Umar yang ngajak dia hijrah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Meskipun dia dari golongan muhajirin, maka cuma dikasih 3.500. Dan ini menunjukkan bagaimana seorang pemimpin ya tidak mendahulukan keluarganya ya, tetapi dia mensikapi keluarganya bahkan lebih ketat kepada keluarganya daripada selain keluarganya ya. Karena agar lebih selamat di akhirat. Bukan karena ini anaknya udah kamu 5.000 ditambah enggak. Atau 4.000 bahkan dia kurangi. Karena dia tahu dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian para sahabat, mereka tidak pekeuh-pekeuhan kalau urusan akhirat ya. Maka seorang pemimpin yang benar ketika dia berhadapan dengan seseorang rakyatnya, harusnya dia tidak membedakan antara si kaya, antara si miskin, ya, antara keluarganya atau bukan kerabatnya. Harusnya demikian. Karena semua rakyat harusnya hukumnya sama. Maka ini peringatan kepada para pejabat, tidak boleh pilih kasih terhadap rakyat, semua rakyat hukumnya sama, ya. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahkan putranya sendiri dia tidak pilih kasih. Bahkan dia kurangi jatahnya karena menurut dia putranya ini hijrah bukan karena kemauan sendiri atau tidak belajar sendiri, tapi diajak oleh bapaknya. Dan ini menunjukkan bentuk adil dan bentuk wara dari seorang pemimpin ya. Banyak ulama kita dengar kisahnya. Tidak salah saya Abdul Muhsin Al-Abbad ya, ketika beliau dulu adalah mudir Jami'ah Islamiyah, kemudian dapat supir, dapat mobil. Ketika hari beliau pensiun dijemput enggak mau lagi ya. Selesai. Ini mobil apa? Dinas. Selesai dinas, selesai. Jangan sampai menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Kalau fasilitas umum tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Ya, karena umum buat umum, kalau ada fasilitas pribadi buat pribadi. Kemudian juga fasilitas pribadi sesuai dengan tugas ya. Kalau dikasih mobil untuk tugas ya tugas. Jangan buat jalan-jalan ya. Ya, jangan buat untuk jalan-jalan. Ini harta hukum asal. Harta yang dimiliki oleh seluruhnya harta rakyat, hukum asalnya. Hukum asal rakyat. Makanya pejabat adalah petugas negara, pelayan rakyat. Dan mereka juga makan dari hasil uang rakyat ya. Maka mereka harusnya ketika menjalankan tugas sesuai dengan aturannya ya, aturannya. Tidak boleh fasilitas umum untuk fasilitas pribadi. Fasilitas maka sesuai dengan amanah. Ya, harus sesuai dengan amanah ya. Saya kenal ada seorang pejabat, subhanallah, dia dikasih fasilitas sekian ratus juta. Tapi amanahnya, ini fasilitas ini duit, berupa duit, tidak bakalan ditanya oleh siapapun. Mau dimakan, mau diapain enggak. Tapi amanahnya adalah untuk membantu suksesnya pekerjaan. Subhanallah, uang ini ratusan juta ini tidak pernah dia gunakan untuk kepentingan pribadi. Sampai ketika dia bilang, Ustaz, misalnya, boleh enggak saya bayarin istri untuk menemani saya? Karena saya ada urusan. Saya bilang, ini membantu ini enggak? Membantu
Suksesnya urusanmu enggak? Ya artinya kalau dia enggak ditemani istri. Ya, pokoknya kalau bukan untuk sukses urusan pekerjaan pemerintah, kau enggak boleh pakai, hukumnya haram. Makanya ketika dia uang berlebihan dia gunakan untuk bikin jembatan kayak apa, kayak dia enggak mau pakai buat pribadi. Meskipun tidak bakalan ada yang tanya karena dia boleh makan seluruhnya. Cuma ketika dia terima dia bilang ini adalah untuk membantu kelancaran apa? Urusan pemerintahan. Jadi enggak boleh uang tersebut ratusan juta tadi buat nraktir anak istri, enggak. Mungkin saja dia berpikir kan ini lebih memudahkan saya melancarkan karena kalau saya belikan emas buat istri enggak ngomel lagi. Bisa saja. Kalau ngomel mengganggu pekerjaan saya, tapi di antara dengan Allah karena yang tanya ini tidak ada orang yang tanya sama dia. Yang tanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia enggak pakai. Dia enggak pakai. Sampai ketika dia menjadi jabat lebih tinggi lagi, mungkin enggak 1 miliar duit dia pegang untuk bebas. Miliaran dia tetap juga tidak gunakan. Apakah ada orang? Ada, ini saya kenal ada orang seperti itu. Ya, warok, takut, ya. Takut. Makanya ketika ada tugas dinas, dia tagih, mana uang tugas dinas saya? Karena itu halal, dia berhak terima. Itu yang saya mau makan untuk traktir anak istri. Tapi kalau uang tadi yang tidak akan ada yang bakalan nanya, dia tidak berani gunakan. Maka seorang berusaha pastikan kalau dia ditanya Allah dia bisa jawab. Makanya kalau semua pejabat Masya Allah ternyata jujur, warok, luar biasa ya, tentu akan semakin apa? Makmur negara ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis berikutnya, la yablughul abdu an Atiyah bin Urwah As-Sa'di As-Sahabi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu la yablughul abdu an yakuna minal muttaqin. Seorang hamba tidak akan mencapai derajat muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran lima bihi ba'sun. Sampai dia meninggalkan sesuatu yang tidak mengapa karena takut melakukan sesuatu yang mengapa. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Hadis riwayat Tirmidzi dan dia berkata adalah hadis yang hasan. Maksud hadis ini seorang dia wara'. Kalau dia tahu ini syubhat, dia tinggalkan. Dengan cara seperti itu, meskipun ini mungkin secara zahir boleh, tapi dia bilang ini syubhat. Secara zahir boleh, tapi dia adalah syubhat. Saya tidak memastikan apa hukumnya. Maka dia tinggalkan. Ya, maka dengan demikian dia akan mencapai derajat apa? Muttaqin. Dia mengorbankan ya keinginannya pada perkara yang mungkin secara zahir halal, tapi menurut dia ini bermasalah. Saya tidak pasti akan kehalalannya, ya. Masih ada keraguan, masih ada syubhat, maka dia tinggalkan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Ya. Namun hadis ini ada pada sanadnya ada perawi yang bermasalah, namun secara maknanya benar jika dibawakan kepada meninggalkan syubhat, ya. Taib ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita selesai dari bab kita ini, bab tentang wara' dan tark syubhat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab yang baru ya. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.